Oke, ketemu lagi di Wardaya College Online Learning. Pada kali ini kita akan membahas mengenai gaya magnet antar kawat berarus listrik. Nah, tetapi sebelum ke sana, kita harus tahu bahwa ternyata ketika ada kawat berarus listrik terletak di medan magnet, dia akan mendapatkan gaya magnet. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada sebuah kawat, ya, berarus listrik I. Kemudian kawat ini punya panjang sebesar L. Kawat panjangnya L, kemudian arus listriknya I. Kemudian di tempat yang sama, di sini terdapat medan magnet. Misalkan medan magnet ini saya gambarkan arahnya horizontal begini, sorry. Misalkan arahnya begini ya. Ini adalah arah dari medan magnetnya. Di mana antara medan magnet dengan arah arus listriknya ini membentuk sudut theta. Maka kalau medan magnet ini homogen ya, di setiap titik atau di ruang tersebut homogen, maka besar gaya yang diterima atau yang dialami oleh kawat ini kita sebut sebagai gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Ini besarnya adalah F sama dengan I kalikan L kalikan B kalikan dengan sinus theta ya. I L B sin theta, atau boleh saya tuliskan juga dalam bentuk I kalikan L cross B. Nah, di sini arah dari gayanya ini bergantung pada arah L dan B-nya ya. Jadi L cross B ini kan menghasilkan vektor yang arahnya tegak lurus antara keduanya ini kan. Kalau saya gambarkan seperti ini, L ini searah dengan I ya. Jadi I cross B seperti ini, maka arah dari gaya magnet yang dialami oleh kawat tersebut ini arahnya keluar ya, atau saya gambarkan di sini dalam bentuk dot ya. Jadi besar gayanya mengarah ke luar. Oke, mendekati pembaca. Ini kalau ada kawat berada di medan magnet. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana dengan kasus misalkan medan magnetnya ini sendiri dihasilkan oleh kawat lain ya. Dihasilkan oleh kawat lain. Itu yang akan kita bahas di sini. Contohnya begini misalkan. Misalkan saya punya kawat, ada dua kawat di sini. Kawat pertama arus listriknya adalah I1. Kemudian kawat kedua, ini saya gambarkan sejajar ya, kawat 2 ini berarus listrik I2. Kemudian jarak antar kawat ini adalah sebesar A. Tentu pada titik sejauh A dari I1 misalkan ya, maka di sini di sepanjang I2 itu akan ada medan magnet ya, di mana arah dari medan magnet akibat I1 ini berarti arahnya di sini masuk ya, saya beri tanda cross. Ini besar B-nya. Nah, sekarang berarti kawat yang berarus listrik I2 sekarang berada di dalam ruang bermedan magnet sebesar B. Ya, kalau mereka sejajar maka B-nya ini konstan untuk titik di I2-nya ini. Ya, besar medan magnet yang ada di I2 itu semuanya sama nilainya. Itu besarnya berapa? Di video sebelumnya kita udah bahas medan magnet akibat kawat lurus berarus listrik, kawat lurus panjang. Ini besarnya adalah mu 0 kalikan dengan I dibagi dengan 2 pi kalikan A. Ya, sekali lagi ini adalah medan magnet akibat arus listrik I. Akibat arus I1. Oke. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep sebelumnya yang ini ya, F sama dengan IL cross B, L dan B-nya ini tentu tegak lurus. Ya, berarti sudut antara I atau arus listrik I2 dengan medan magnet, ini sudutnya tepat 90 ya. Kita tulis nih. I2 dan B ini membentuk sudut sebesar sudutnya 90 derajat ya, atau saling tegak lurus. Nah, biar mempermudah nanti karena nanti kan I2 ini kan juga akan menghasilkan medan magnet ya. I1 hasilnya tadi menghasilkan medan magnet B. B ini saya beri nama B1. Oke, ini I1. Nah, sekarang
Kita akan cari gaya magnet yang dialami oleh kawat I2 ya. Kita lihat gaya magnet di I2 ya. Tentu akibat medan magnet tadi B1 ya, ini B1. Besarnya berapa? Besarnya kita gunakan persamaan tadi bahwa F, saya bernama F di 2. Ini akan sama dengan I2 kalikan dengan L kalikan dengan kalikan dengan B1 ya, atau cross B1. Karena tadi sudutnya antara B1 dan I2 dia tegak lurus ya 90 derajat, maka besar F2-nya bisa langsung tuliskan I2 kalikan L kalikan dengan B1.